Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada sesi kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tema yaitu digital healthcare, atau yang mungkin familiar kita kenal adalah pelayanan kesehatan berbasis digital. Ini merupakan materi lanjutan. Sebelumnya di pertemuan awal saya menjelaskan tentang secara umum atau general tentang pembahasan perkuliahan kita, yaitu TIK 2, aplikasi di sarana pelayanan kesehatan. Maka pada pertemuan ini nanti kita concern lebih dulu kita membahas tentang apa sih sebenarnya konsep dari digital healthcare itu sendiri. Sebelum nanti kita masuk tentang aplikasi-aplikasi, kemudian masuk tentang konsep integrasi dan juga bagaimana operasional sistem itu berjalan di sarana pelayanan kesehatan itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya hal yang cukup menarik dari istilah digital healthcare itu adalah bagaimana pelayanan kesehatan itu mula-mula yang sifatnya dulunya hanya berbasis konvensional, atau artinya pelayanannya yang menekankan pada bahwa pelayanan kesehatan itu ya pelayanan medis, nanti petugas medis atau para medis memberikan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Nah, itu yang dilihat. Artinya kalau kita berbicara tentang digital healthcare itu tidak hanya berbicara pada tataran pelayanan medis atau seorang tenaga medis atau para medis melayani pasien, tapi lebih dari itu, bahwa ketika kita berbicara pada era saat ini, maka peranan sistem informasi atau digital itu akan sangat penting atau menentukan sejauh mana kualitas serta efektivitas dan efisiensi dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Oke, kalau kita lihat sebenarnya digital healthcare itu diawali dari ide di mana data kesehatan itu sudah mulai overload ya. Artinya kalau kita lihat setiap hari volume arsip atau rekam medis pasien itu selalu bertambah. Artinya baik pasien baru selalu datang dan mendapatkan pelayanan, yang lama pun juga berkunjung dan mendapatkan pelayanan dan seterusnya. Artinya volume RM itu akan semakin bertambah. Maka ini adalah salah satu masalah pertama yang nanti yang ditangkap oleh Sariankes itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi, jumlah pasien terus meningkat. Jadi baik rumah sakit, puskesmas, klinik dan seterusnya, artinya jumlah pasien itu ya semakin lama akan semakin berkembang. Kemudian hambatan dalam proses pengolahan data. Kemudian kalau kita berbicara tentang asuransi kesehatan, klaim, baik klaim asuransi JKN ataupun swasta. Kemudian juga perkembangan IT dan juga tuntutan. Kalau kita lihat sebenarnya ini bersamaan ya, artinya baik perkembangan IT atau tren terkini, kemudian tuntutan zaman dan juga tuntutan dari standar, baik itu diakreditasi ataupun standar-standar yang lain, maka mutlak Fasiankes harus melakukan semacam inovasi atau perubahan, bahwa digital healthcare itu menjadi salah satu komponen yang cukup penting ketika dia ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien itu sendiri. Kemudian kalau kita berpijak pada dasar hukumnya, saya kira mungkin pertemuan lalu sudah saya singgung ya, bahwa banyak permen atau undang-undang yang bisa kita jadikan sebuah pijakan untuk kita nanti ketika kita ingin berbicara lebih banyak atau lebih kompleks tentang pemanfaatan sistem informasi di pelayanan kesehatan. Ada beberapa hal, mulai kita bisa melihat tentang undang-undang ITE, transaksi elektronik, kemudian permen tentang SIM-RS, SIP, sistem informasi puskesmas, kemudian tentang data kesehatan, kemudian berbicara tentang bagaimana pelayanan di rumah sakit, kemudian kesehatan nasional, SIK, dan banyak ya. Saya tidak bisa menyebutkan secara satu persatu secara detail. Nanti coba Anda baca kembali di materi. Ada banyak yang memang mengatur tentang, sebenarnya bukan mengatur ya, tapi menjadi salah satu patokan tentang bagaimana konsep digital healthcare itu bisa dikembangkan di masing-masing sarana pelayanan kesehatan. Kemudian
kalau kita lihat masalah lain adalah bahwa catatan kesehatan berbasis konvensional itu juga sangat rawan sekali mulai dari datanya yang mungkin terkadang kurang valid atau kurang akurat, kemudian juga perawatannya juga susah, kemudian juga perlu banyak anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk pengadaan kertas dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita melakukan pengembangan atau investasi di sistem informasi, maka kita bisa melakukan semacam pengurangan anggaran yang itu berbasis paper. Artinya saya kira itu menjadi salah satu efisiensi dalam aspek keuangan itu sendiri. Kemudian kalau dalam aspek pelayanan, dengan adanya sistem, maka proses input data kemudian proses pelayanan pun juga akan lebih cepat, karena juga salah satunya mengurangi terjadinya human error juga. Kemudian kalau kita lihat tren perubahan sistem itu kan sebenarnya terjadi di semua lini sektoral, ya. Artinya sistem informasi itu tidak hanya merambah atau menginfeksi di bidang kesehatan saja, tapi sebenarnya di banyak tempat, ya. Kalau kita lihat sebenarnya yang paling cukup mendahului yaitu di bidang perbankan itu sendiri. Jadi di bidang perbankan, kalau Anda mengamati sudah beberapa tahun yang lalu, perbankan itu sudah mempunyai sistem administrasi keuangan yang berbasis elektronik, sehingga memudahkan mereka dalam proses pencatatan data nasabah, kemudian transaksi elektronik dan seterusnya. Kemudian dikembangkan lagi dengan adanya, dulu awal-awal kita bisa tarik di ATM, kemudian sekarang berkembang mobile banking dan seterusnya. Nah, itu yang salah satunya yang memang menjadi pentingnya digital itu di sarana kesehatan. Karena kalau kita lihat ke depan memang mau nggak mau, harus suka nggak suka, era revolusi industri 4.0 ini memang menuntut bahwa keberadaan digital itu menjadi salah satu pola hidup, ya, atau artinya menjadi salah satu habit manusia di di Indonesia khususnya. Di luar negeri secara umum sudah banyak kan kesehatan yang memang menekankan pada digital healthcare itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat revolusi industri 4.0 itu juga diikuti dengan pendekatan sosial 5.0. Jadi bagaimana perubahan perilaku sosial seorang itu semua sekarang sudah berserba digital. Kalau kita lihat jarang sekarang orang memanfaatkan teknologi itu hanya sebatas untuk menghubungi atau berinteraksi saja, tapi lebih luas dari itu. Maka teknologi yang mereka miliki bisa dia gunakan untuk akses pelayanan kesehatan, kemudian akses informasi kesehatan, akses isu-isu terkini tentang kesehatan dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat konsep digital healthcare itu sebenarnya nanti akan mengerucut ke EHR itu sendiri atau electronic health record. Kemudian kalau kita berbicara pada tataran medis atau catatan kesehatan medis, maka kita mengenal ada istilah electronic medical record. Kemudian paling detail lagi kalau kita berbicara tentang konsep farmasi atau tentang obat, kita tahu tentang nanti adanya electronic prescription atau konsep yang lain. Jadi nanti banyak sebelum tapi intinya nanti kita bahas secara umum saja berkaitan dengan digital healthcare itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat konsep digital healthcare itu sebenarnya diimplementasikan dalam konteks rekam medis, maka kita mengenal istilah medical record system atau medical record process. Nah, disitulah proses itu terjadi. Saya sering mengatakan bahwa peralihan ke digital itu bukan serta-merta totally ada perubahan proses bisnis, tapi lebih hanya kepada perubahan perilaku. Namun ada beberapa kegiatan yang sifatnya konvensional hanya dialihkan saja dalam bentuk yang lain, yaitu elektronik. Maka kalau kita lihat proses medical record proses atau sistem ini nanti itu tidak lepas dari konsep lama, ya.
mulai dari proses capturing atau pengambilan data, kemudian storing atau penyimpanan data, kemudian ada processing, bagaimana data itu diproses, using data itu digunakan, kemudian presenting, reporting, sampai dengan destruction. Artinya proses sampai dengan pemusnahan data itu ada kalau kita berbicara pada ranah digital. Jadi kurang lebihnya sama. Kemudian data yang direkap itu ya tidak hanya data sifatnya individu, tapi data agregat yang sifatnya by populasi pun juga ada di situ. Nah, disinilah yang goalnya nanti kita lihat bahwa kita tidak hanya melihat pada aspek teknologinya saja, tapi harapannya adalah ada base informasi dan base knowledge. Artinya bahwa keberadaan digital healthcare dalam berbagai macam aplikasi tentunya apa, maka harapannya adalah ada informasi yang baik, kemudian juga pengetahuan akan meningkat, baik pengetahuan dalam konteks tenaga medis itu sendiri atau para medis, tenaga kesehatan, atau pengetahuan dalam konteks secara umum masyarakat. Jadi artinya kalau kita lihat konteks secara umum di masyarakat, maka konteksnya adalah bagaimana masyarakat itu dapat akses data atau informasi tentang kesehatan itu sangat mudah, baik informasi edukasi ataupun tentang keberadaan Fasiankes itu sendiri. Namun kalau kita berbicara pada konteks tenaga kesehatan, maka yang kita lihat adalah sejauh mana data atau informasi kesehatan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan klinis ataupun pengambilan keputusan sifatnya kebijakan untuk penentuan strategi pelayanan kesehatan ke depan. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti runtutannya, impactnya adalah ya tadi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang baik, dan artinya maka kalau kita lihat harapannya dengan adanya digital healthcare itu meningkatkan quality atau mutu pelayanan di bidang kesehatan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang medical record system ya, atau MLS proses, yang memang ini merupakan basic ya, basic ketika kita ingin mencoba memahami atau mencoba menggali konteks sistem itu sendiri, kemudian impactnya terhadap pelayanan di bidang kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian kalau nanti secara general nanti kita akan ada banyak aspek cakupan dalam electronic health record itu sendiri, mulai dari health informatik atau information, kemudian laboratory management, kemudian diagnosis imaging, kemudian prescription management, kemudian juga berkaitan dengan decision support, pasien support, kemudian administratif dan seterusnya. Jadi ada banyak aspek yang masuk di dalam konten atau konteks di electronic health record itu sendiri. Nah, kemudian harapannya sebenarnya dengan adanya digital healthcare itu proses monefnya itu bisa lebih jelas. Kalau kita pahami, maka proses monitoring dan evaluasi pelayanan itu akan lebih mudah dilihat dengan adanya pelayanan kesehatan yang berbasis digital. Maka mulai dari proses pendaftaran administrasi, kemudian billing, rekam medis dan sebagainya itu nanti bisa kita lihat. Jadi kita nanti bisa melihat proses di mana pelayanan kesehatan itu tidak hanya kita lihat sejauh mana sih keahlian dokter atau para medis itu memberikan pelayanan, tapi lebih dari itu kita bisa melihat tentang integriti atau integritas dari pelayanan itu sendiri, kemudian efektif efisiensi informasi yang dirasakan oleh pasien itu apakah cukup mudah diakses, kemudian pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau medis itu dapat direcord dan juga dilihat dalam tataran bahwa manajemen nanti ingin melihat juga proses bisnisnya seperti apa. Intinya seperti yang sering saya katakan, bahwa melihat pelayanan itu tidak hanya pada aspek teknikalnya saja, tapi lebih luas dari itu. Sebenarnya pelayanan itu harus dikemas demikian rupa sehingga pasien itu merasa puas ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsep digitasi pelayanan kesehatan atau digital healthcare, maka ada banyak pilihan sebenarnya. Apakah
pilihannya lebih ke pelayanan kesehatan yang nanti record datanya by elektronik saja kah, atau pelayanannya juga bisa sifatnya online system. Ambil contoh misal banyak berkembang konsep telemedicine, artinya pelayanan kesehatan yang dia menggunakan konsep jarak jauh, atau medical record elektronik ya, atau personal medical record. Artinya pasien pun juga bisa mengakses RM-nya itu by system. Jadi pasien diberikan username, password, kemudian dia bisa akses di mana saja, atau seperti itu. Atau yang lain, pelayanan yang sifatnya mungkin ordering ya, ordering entry, kemudian orang bisa memesan obat, kemudian dia bisa mendapatkan pelayanan langsung dari handphonenya, kemudian dia bisa order pelayanan kesehatan yang dia inginkan via Android dan seterusnya. Nah, itu beberapa pilihan sebenarnya. Atau sekarang yang mungkin banyak berkembang adalah pelayanan home care ya, yang dia sifatnya bisa kita akses di Android. Banyak aplikasi yang bisa kita lihat di situ. Kemudian pasien ya hanya tinggal memilih pelayanan yang dia inginkan apa, kemudian dia pilih dokter, perawat, atau tenaga medis yang lain, dan dia akan datang ke rumah gitu kan. Atau juga mungkin pilihan tentang konsultasi online yang memang sudah banyak ada ya, ada banyak aplikasi yang mungkin anda bisa search ya. Saya tidak perlu menyebutkan mereknya, tapi artinya contoh misal Anda bisa chatting atau konsultasi dengan dokter mana saja yang Anda inginkan. Kalau mungkin Anda malu harus bertatap muka dengan dokter secara langsung, maka Anda bisa chat tuh gitu kan, dokter pribadi Anda via aplikasi gitu kan. Kemudian Anda juga bisa kalau nggak mau antri obat di apotek, Anda bisa minta diantarkan obatnya, sehingga Anda tidak perlu capek-capek antri di apotek, kemudian di situ harus berkumpul dengan pasien yang lain gitu kan. Obat akan datang ke rumah Anda sendiri. Kemudian juga pelayanan yang lain yang sifatnya memang by digital. Nah, masuk ke konten secara ini lebih ke aspek teknologinya, maka kita lihat lingkup manajemen data di rumah sakit itu sendiri. Maka kalau kita berbicara tentang digital healthcare, kita tidak bisa menafikan peranan data dan informasi itu sendiri. Kalau kita lihat lingkup manajemen data di rumah sakit itu kan terbagi menjadi dua bagian ya. Ada manajemen data, kemudian ada proses akses dan penggunaan data itu sendiri. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang data elektronik, maka hal yang terbesit pertama kali di benak kita sebagai tenaga kesehatan atau mungkin manajerialnya, maka aspek keamanan dan security-nya itu juga penting. Maka kita harus breakdown dulu kira-kira data yang memang dibutuhkan, mulai dari laboratorium, kemudian elektronik medical record, data obat, resep, pelayanan medis dan seterusnya, itu termasuk dalam manajemen data itu sendiri. Kemudian aksesnya itu yang harus kita pastikan. Artinya gini, kalau saya berbicara bahasa simpelnya adalah sederhananya, maka data yang dimiliki oleh seorang tenaga medis tidak bisa dibuka oleh tenaga medis yang lain atau para medis yang lain atau administrasi yang lain. Jadi kita berbicara pada tataran atau konsep data itu dimanfaatkan sesuai dengan jenis kegiatannya. Maka kita lihat lingkupnya, misal contoh kalau kita pemanfaatan data yang sifatnya untuk obat, maka yang bisa akses itu hanya bagian farmasi, apotek, kemudian dokter ketika memberikan persepan dan seterusnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang data-data elektronik berbasis medical record, maka yang bisa mengakses hanya tenaga medis, para medis, dan juga pasien itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara data yang lain administratif di back office, misal untuk kepegawaian, penggajian dan sebagainya, ya itu nanti yang tahu hanya yang berkepentingan saja. Maka salah satu fungsi dari sistem itu adalah bagaimana privacy dan juga security data juga penting, yang memang harus kita perhatikan juga. Nah, saya sedikit menyinggung tentang konsep pelayanan kesehatan saat ini. Jadi sebenarnya kalau dulu mungkin kita sering mengenal istilah pelayanan kesehatan itu kan senyum, sapa, salam, kemudian ramah dan seterusnya.
Saya kira sampai sekarang pun itu tetap ada gitu kan, pelayanan kesehatan, pelayanan yang memang dia mengedepankan service excellent itu juga penting, yang berbasis person ya, artinya berbasis baik tenaga kesehatan. Tapi saat ini ada penambahan di customer atau konsumen atau pasien, bahwa dia membutuhkan kemudahan akses informasi yang cepat dan tepat. Itu yang memang saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga rumah sakit atau vaskes pun juga harus menangkap ini gitu kan. Contoh misal sekarang kalau saya lihat hampir semua orang-orang pasien itu kan rata-rata ketika dia ingin datang ke vaskes ya jarang sekali dia menanya ke orang lain, apalagi dia harus datang ke rumah sakit terus dia tanya jadwal dokter kemudian jenis pelayanannya apa. Saya kira itu sangat jarang. Rata-rata hampir semuanya membuka akses langsung ke portal layanannya di websitenya, atau informasi lain yang digital yang bisa diakses di rumah gitu kan. Kemudian juga pasien itu ketika dia datang ke vaskes maka dia butuh pelayanan cepat. Bayangkan kalau semua pelayanan data, record data itu masih berbasis manual, kemudian banyak sekali pelayanan manual yang harus dilewati oleh pasien, maka itu akan sangat merepotkan, sehingga orang itu akan lupa dengan pelayanan yang ramah, tapi dia akan menjadi bosan dan menganggap bahwa pelayanan rumah sakit itu menjadi kurang bagus karena dia mendapatkan pelayanan yang cukup lama atau bertele-tele. Artinya memang kecepatan dan ketepatan itu cukup penting. Nah, kemudian akses informasi tadi, bahwa penting juga rumah sakit atau vaskes itu memperhatikan tentang konsep ini. Artinya bahwa kalau kita lihat hampir di kota-kota di Jawa kelas menengah ke atas itu sekarang dia melihat rumah sakit itu bagus tidaknya ya berdasarkan pada informasi yang up to date dia dapatkan. Salah satunya itu ya, masih banyak aspek yang lain, tapi salah satunya itu. Jadi kalau dia buka webnya dia bisa mendapat informasi yang jelas, ketersediaan bed, kemudian informasi yang berkaitan dengan jadwal dokter praktek, reservasi online, sehingga dia tidak perlu antri lama-lama di sana dengan kepastian yang jelas gitu kan. Artinya itu salah satu cukup membantu juga. Kemudian portal juga misal pendaftaran atau mungkin pelayanan lain yang bisa diakses ya. Ini saya ada beberapa contoh rumah sakit yang memang sudah menerapkan itu. Artinya mereka melihat digital healthcare itu tidak hanya pada aspek pencatatan data elektronik, tapi bagaimana mereka memberikan pelayanan itu yang memang memudahkan pasien untuk aksesnya di rumah tanpa dia harus datang ke vaskes, dan juga cukup edukatif juga. Ada beberapa rumah sakit yang saya lihat itu websitenya cukup edukatif, sehingga orang bisa langsung wah ini dia dapat banyak informasi dari portal layanan tersebut gitu kan. Atau juga yang juga beberapa tempat mengembangkan itu banyak yang cukup spesies, saya cukup bantu sistem penanggulangan pelayanan gawat darurat terpadu SPGDT itu kan cukup konsepnya cukup bagus juga gitu kan. Artinya kita bisa memetakan gitu mana rumah sakit terdekat dari lokasi kecelakaan gitu kan misal, ataupun ketika ada rumah sakit tertentu yang memang dia full bednya, dia bisa tahu yang terdekat yang langsung bisa dirujuk dan bednya masih tersedia itu rumah sakit mana gitu kan. Sehingga hal ini cukup membantu juga pada pasien ataupun pada manajemen di rumah sakit itu sendiri. Kemudian saya kira nanti banyak aplikasi yang lain juga, nanti anda lihat saja di materi saya berikut ini. Artinya nanti banyak contoh-contoh yang bisa kita gunakan sebagai bahan referensi atau diskusi kita dalam sebenarnya apa sih digital healthcare itu kan, dan bagaimana inovasi tentang digital healthcare itu mulai berkembang saat ini. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ada beberapa, saat ini kan di era 4.0 ini kan dibarengi dengan era disruption ya, artinya pergeseran perilaku seseorang ya. Bayangkan dulu orang kalau mau ojek itu kan dia harus datang ke pangkalan ojek atau by telepon, atau ketika kita mau butuh makan dan malas keluar gitu kan, kita nunggu teman yang mau kemana terus kita nitip gitu kan, atau telepon gitu kan. Namun sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan gitu kan, kita hanya klik
ya, yang nganter kita langsung datang, makanan langsung datang. Begitu juga di kesehatan gitu kan, ada banyak aplikasi yang memang menerapkan hal yang serupa, bahkan antrian, kemudian pendaftaran online, kemudian pesan obat, kemudian konsultasi dengan dokter, kemudian memanggil tenaga medis untuk home care dan lain sebagainya. Itu sudah dikembangkan di tenaga kesehatan. Ini kan menjadi tantangan kita ke depan. Artinya bahwa sebenarnya posisi kita nanti sebagai apa, jangan sampai nanti dengan adanya disruption ini maka tenaga kesehatan juga ikut disruption gitu kan. Saya sering mengatakan bahwa jangan sampai Anda disruption atau tergeser gitu kan, tapi Anda harus dapat mengambil momen ini menjadikan sebagai sistem atau digital itu mitra Anda dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang cukup baik gitu kan, atau intinya meningkatkan mutu dan quality. Nah, penutup ada beberapa hal yang harus Anda lihat bahwa strategi di era disruption ini ada banyak. Yang pertama adalah konsep pemanfaatan IT itu menjadi salah satu pilarnya gitu kan. Kemudian efisiensi pelayanan juga penting gitu kan. Jadi sekarang tidak perlu lagi itu banyak kita mengeluarkan banyak biaya untuk beli kertas atau kegiatan sifatnya konvensional. Kemudian beroperasi nyaris sama batas, artinya Anda bisa memberikan pelayanan kesehatan dimanapun. Seperti tadi, dokter bisa memberikan konsultasi tanpa dia harus bertemu dengan si pasiennya. Kemudian ada aspek inovasi, kemudian jaringan yang luas dan skalabilitas yang cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi salah satu strategi di era disruption. Kemudian terakhir yang perlu Anda perhatikan adalah aspek keberhasilan digital healthcare itu ada 3. Yang pertama aspek human, teknologi, dan organisasi. Nah itu penting. Ya saya sering mengatakan human itu si pelakunya juga harus siap di sini. Kemudian dukungan organisasi penting, dan terakhir adalah teknologi itu sendiri. Ini seperti apa teknologi yang dikembangkan, inovasi yang bagaimana, kemanfaatannya seperti apa, dan juga bagaimana impact itu nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat atau pasien. Sehingga digital healthcare itu tidak hanya membantu atau mengefektifkan pelayanan saja, tapi juga memberikan nilai tambah atau value kepada si pasienkes, dan juga kemudahan dan kemanfaatan bagi seorang atau pasien secara umumnya. Ya, saya kira itu tema pada kali ini tentang digital healthcare. Ya, nanti pertemuan berikutnya akan saya lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa nanti Anda sisihkan di kolom komentar, selipkan di kolom komentar nanti jika ada pertanyaan, kemudian juga tanggapan Anda terkait bagaimana perkembangan IT saat ini, khususnya pemanfaatan IT atau digital healthcare di bidang kesehatan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya.